Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Patrick Ardika, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Indriati Boyolali. Terima kasih yang telah bergabung di seminar online bersama dengan temu pakar pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai kupas tuntas ambeien. Ambeien atau yang lebih dikenal dengan wasir atau hemoroid. Kita akan bahas mulai dari gejalanya, kemudian apa saja penyebabnya, kemudian bagaimana klasifikasinya, sampai dengan penanganannya. Baik, kita langsung mulai saja. Wasir adalah suatu kondisi patologis di mana membengkak atau meradangnya dari hemoroid. Hemoroid merupakan struktur vaskuler dalam saluran anus yang berfungsi untuk membantu mengontrol buang air besar. Secara fisiologis, dia bertindak sebagai suatu bantalan yang tersusun atas saluran arteri vena dan jaringan ikat. Kita beranjak ke slide berikutnya. Di sini terlihat gambar anatomi dari anus ya, atau rektum. Jadi di sini tampak ada seperti penonjolan. Ini adalah kondisi normal. Di sini ada normal dari pembuluh darah vena pada rektum, serta ada jaringan ikat penyokongnya, di mana komponen ini disebut sebagai suatu hemoroid yang dalam kondisi normal atau fisiologis berfungsi sebagai bantalan yang untuk membantu kontinensia dari buang air besar. Jadi suatu proses untuk kemampuan menahan dari buang air besar itu sendiri. Bayangkan bila tidak ada bantalan ini, maka orang pada saat beraktivitas dia akan buang air besar dengan sendirinya karena tidak ada yang berfungsi atau bertugas untuk sebagai penahan. Namun pada kondisi yang patologis seperti kita lihat di gambar yang sisi sebelah kanan, di sini tampak mulai ada penonjolan dari plexus pembuluh darah, yaitu vena dan arteri dan vena dari hemoroid, sehingga menimbulkan benjolan, dan inilah yang kemudian menimbulkan keluhan dan yang disebut atau yang dikenal dengan wasir atau ambeien tadi. Jadi ambeien ini sebenarnya adalah suatu bantalan yang normal secara anatomi pada manusia. Dan secara umum, secara anatomi itu terdapat di 3 posisi ya. Jadi di anus ini kan kalau dalam posisi melintang ya. Tapi kalau dalam posisi yang normal itu terdapat di 3 posisi, yaitu arah di lateral kiri, itu biasa kita kenal jam 3. Kalau pasien dalam posisi menunduk, kemudian dilakukan pemeriksaan lateral kiri, kemudian di anterior kanan, kemudian di posterior kanan. Nah, semuanya ini tersusun dari plexus arteri dan vena yang disebut dengan sinusoid, juga jaringan ikat dan jaringan otot polos. Bantalan hemoroid ini penting untuk kontinensia atau kemampuan untuk menahan defekasi atau buang air besar. Bagian ini berperan dalam memberikan 15-20% tekanan penutupan anus pada saat istirahat dan melindungi otot sphincter ani selama pengeluaran kotoran. Jadi ketika seseorang itu mengejan, ya, tekanan intraabdomen itu akan meningkat dan bantalan hemoroid akan membesar dan membantu dalam mempertahankan agar anus tetap dalam kondisi tertutup. Dipercaya bahwa gejala wasir terjadi ketika struktur vaskuler ini turun ke bawah atau ketika tekanan vena meningkat secara berlebihan. Peningkatan tekanan sphincter ani juga berperanan dalam timbulnya gejala wasir. Secara epidemiologi, 50% sampai 66% orang itu pernah mengalami hemoroid semasa hidupnya. Kemudian frekuensi laki-laki sama dengan perempuan. Jadi penyakit hemoroid ini bisa menyerang laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak tergantung dari jenis kelaminnya. Kemudian yang ketiga, paling banyak terjadi pada usia antara 45 sampai 65 tahun.
Jadi lebih cenderung pada usia-usia yang sudah masuki usia geriatri atau usia tua. Hal ini juga berpengaruh karena faktor kelemahan dari otot-otot penyokong dari ke dubur atau daerah anus ya. Kemudian yang keempat, lebih banyak pada pasien dengan sosial ekonomi yang baik. Nah ini kenapa kok dibilang pada sosial ekonomi yang baik? Karena kecenderungan pada pasien-pasien dengan status ekonomi yang baik, yang mapan, biasanya pola hidupnya yang terlalu sibuk dengan urusan kerjaannya, kantornya, sehingga tidak mempedulikan lagi dengan pola hidupnya. Contoh saja untuk misalnya masalah makanan. Banyak pasien-pasien yang hidupnya mapan kurang memperhatikan tentang pola makannya. Jadi makan asal saja, ya, kemudian sering yang fast food seperti itu, kurang asupan serat ataupun buah-buahan. Karena pangan yang kurang serat itu juga akan mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor resiko untuk munculnya keluhan atau penyakit ambeien ini. Kemudian olahraga. Biasanya pasien-pasien yang terlalu sibuk dengan kerjaannya kurang memperhatikan untuk kegiatan olahraganya, sehingga seringkali lama duduk, ya, jarang bergerak, sehingga mempengaruhi atau mendukung untuk terjadinya wasir. Berikutnya mengenai klasifikasi dari hemoroid. Jadi secara klasifikasi hemoroid ini dibagi menjadi hemoroid eksternal, kemudian ada hemoroid internal, dan ada juga campuran antara hemoroid eksternal dan hemoroid internal. Nah ini gejalanya berbeda ya antara hemoroid eksternal, internal, ataupun campuran. Biasanya jarang dijumpai pendarahan yang begitu signifikan sampai pasien menjadi anemia, dan lebih jarang lagi pendarahan yang sampai mengancam nyawa. Biasanya orang malu ketika menghadapi masalah ini, dan biasanya baru mencari perawatan medis ketika kasusnya sudah lanjut atau sudah mencapai pada tingkatan yang sampai tingkat 4. Nah, tadi saya ngomong tingkatan. Nah, di sini ada klasifikasinya, terutama untuk yang hemoroid tipe yang internal. Dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu hemoroid tanpa prolaps, hanya penonjolan pembuluh darah. Jadi maksudnya untuk yang tingkat 1 itu benjolannya hanya ada di dalam, ya, tanpa disertai adanya prolaps atau benjolan yang keluar ke daerah dubur atau anus yang bisa dilihat atau bisa dirasakan. Biasanya hanya penonjol pembuluh darah yang hanya ada di dalam, jadi tidak kelihatan. Yang kedua ada yang tingkat 2, yaitu prolaps ketika mengejan tetapi berkurang secara spontan. Jadi pada saat pasien buang air besar atau pada saat dia mengejan, entah mungkin pada saat dia batuk atau dia beraktivitas yang sampai mengedan, akan keluar keluhan terasa benjolan di daerah dubur atau anusnya. Namun setelah pasien tidak mengedan lagi, benjolan tersebut akan hilang secara spontan atau dia kembali ke atas secara spontan. Kemudian untuk yang tingkat 3, ini prolaps ketika pasien mengedan dan perlu didorong kembali secara manual. Jadi biasanya pada saat BAB atau tadi saat beraktivitas yang ada mengedannya, keluar benjolan, kemudian benjolan ini bisa kembali ke dalam dengan bantuan biasa didorong oleh jari. Nah, itu adalah yang termasuk yang tingkat 3. Berikutnya yang tingkat 4. Ini prolaps dan tidak dapat didorong kembali secara manual. Jadi benjolannya ini keluar pada saat mengedan dan akan terus bertahan di situ. Dan biasanya ini akan terjepit dan timbul keluhan yang nyeri pada pasien. Nah, ini pada saat yang sudah lanjut. Jadi biasanya
pasien-pasien itu malu untuk berkonsultasi, kadang hanya diobati sendiri dengan ramuan-ramuan atau alternatif segala macam. Namun setelah timbul keluhan yang nyeri sangat, sudah sampai di tingkat 4, benjolan berada di luar terus, baru datang ke medis untuk mencari pertolongan. Untuk slide berikutnya ini adalah bagaimana gambaran diagram serta gambar penampakan dari klasifikasi hemoroid. Untuk yang tingkat 1 seperti kita lihat, ini secara diagram benjolannya yang merah ini itu masih berada di dalam rektum ya. Kemudian untuk penampakan dari luar, jadi dari gambaran anusnya itu tidak kelihatan. Nah, kalau ini gambar dari samping sebelah kanan ini adalah evaluasi dengan menggunakan kolonoskopi. Ya, di sini tampak jadi semacam diteropong ya dari dalam dubur dengan suatu alat khusus untuk kemudian dievaluasi bagian dalamnya untuk mencari tahu penonjolan yang ada di dalamnya tadi. Kemudian yang gambar berikutnya di bawahnya tingkat 2. Nah, ini adalah benjolan jenis tingkat 2 di mana benjolan ini bisa prolaps namun bisa kembali ke tempat semula. Nah, ini contoh pada saat pasien disuruh mengedan ya, terlihat di daerah duburnya ada prolaps atau penonjolan dari hemoroid atau wasirnya. Namun setelah pasien tidak mengedan, biasanya benjolan ini akan kembali. Kemudian yang ketiga, nah di sini tampak benjolannya sudah berada di luar. Namun dia masih bisa dikembalikan dengan bantuan jari biasanya, ya, dengan manual dikembalikan ke dalam. Kemudian berikutnya yang keempat, ini adalah benjolan yang sudah prolaps, yang sudah berada di luar terus dan tidak bisa kembali lagi ke dalam. Ya. Ini jadi diagram bagaimana tingkatan wasir yang internal. Slide berikutnya, ini adalah mengenai gejala dan tanda dari wasir ya, atau hemoroid. Ini tergantung dari tipe hemoroidnya. Apakah dia termasuk hemoroid yang eksternal atau hemoroid yang internal. Jadi kalau hemoroid atau wasir yang eksternal, jika tidak terkena trombus ya, trombosis itu adalah suatu trombus atau gumpalan yang berada di pembuluh darah. Gumpalan ini dia akan menghambat aliran dari pembuluh darah sehingga biasanya timbul keluhan yang nyeri. Yaitu pengertian dari trombosis ini ya. Jadi pertama, jika tidak ada trombosis, biasanya wasir luar ini tidak ada gejala, tidak ada masalah, hanya sedikit ya. Namun jika ada trombosis, wasir biasanya akan sangat menyakitkan. Namun nyeri ini biasanya hilang dalam 2-3 hari. Sedangkan untuk pembengkakannya sendiri itu memerlukan beberapa minggu sampai dia untuk bisa hilang. Dapat tersisa suatu akordon setelah sembuh, maksudnya terdapat biasanya ada gejala sisa nanti setelah sembuh. Jika tonjolan wasir besar dan menimbulkan masalah hygiene, kondisi ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit di sekelilingnya dan gatal di sekitar anus. Nah, kemudian kita beranjak kalau untuk yang tipe hemoroid yang internal, ini penyakit wasir dalam atau internal biasanya muncul tanpa keluhan nyeri. Biasanya itu sering keluhannya berupa pendarahan dari rektum sehingga berwarna merah terang selama ataupun setelah buang air besar. Darah biasanya menutupi feses atau kotoran. Kondisi inilah yang kita kenal dengan hematosesia. Jadi pada saat membersihkan dubur setelah buang air besar dengan kertas toilet, itu kelihatan ada darah, bercak darah di tisu toiletnya tersebut atau kertas toiletnya. Atau setelah buang air besar, nanti akan menetes darah, ya, menetes darah sehingga kelihatan di klosetnya kita itu. Fesesnya sendiri biasanya warnanya normal, jadi darahnya itu dia akan melingkupi feses itu, jadi fesesnya sendiri tetap warnanya seperti biasanya, tapi ada darah di sekitarnya. Gejala lain antaranya berupa keluar lendir, ya, berupa keluar lendir. Kemudian ada massa di sekitar anus jika lendir ini turun ke anus.
ada gatal di anus, dan inkontinensia feses. Jadi tidak bisa lagi untuk menahan kotoran. Wasir yang dalam biasanya itu hanya terasa sakit bila ada trombosis atau nekrosis. Jadi biasanya yang sudah tingkat 4, benjolannya besar, disertai ada sumbatan trombus di pembuluh darah. Ini biasanya menimbulkan keluhan nyeri. Kemudian karena aliran darahnya tadi tidak lancar, sehingga yang dikenal istilah itu nekrotik. Jadi mulai muncul benjolannya yang warnanya jadi hitam, bahkan kebiruan seperti itu. Nah, itu biasanya menimbulkan keluhan nyeri biasanya pada pasien. Berdasarkan info terbaru, penyebab sesungguhnya dari wasir yang bergejala itu tidak diketahui dengan jelas apa saja penyebabnya. Namun banyak sejumlah faktor yang berpengaruh untuk timbulnya hemoroid. Ya, seperti di slide ini tampak ada begitu banyak faktor yang berpengaruh untuk timbulnya terjadi hemoroid. Antara lain pertama seperti kebiasaan BAB yang tidak teratur. Nah, ini biasanya hari ini BAB, kemudian besok tidak BAB, kemudian besoknya BAB, 2 hari lagi tidak. Nah, seperti ini kadang yang kemudian menimbulkan keluhan hemoroid. Biasanya fesesnya atau kotorannya yang keras, jadi juga dipengaruhi oleh nutrisi. Nah, ini itu yang di atasnya ya. Jadi nutrisi atau dietnya yang rendah serat juga akan berpengaruh dengan pola BAB-nya yang menjadi tidak teratur, karena dengan kurang serat otomatis kotoran akan menjadi keras dan susah untuk dikeluarkan. Bahkan perlu tenaga ekstra atau mengedan ekstra sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan dari hemoroid. Kemudian faktor kurang olahraga, kurangnya aktivitas, sehingga usus itu tidak bisa bekerja dengan maksimal untuk mengeluarkan kotoran. Kurang lebih seperti itu. Kemudian peningkatan tekanan intraabdominal. Untuk peningkatan tekanan abdominal ini biasanya contoh kasus kembung yang berkepanjangan, mungkin disebabkan karena ada gangguan penyakit hati, liver, ya, asites, kemudian adanya massa di dalam perut, atau karena kehamilan. Ya, biasanya karena ada kehamilan, otomatis usus-usus yang ada di dalam juga terdesak, sehingga untuk mengeluarkan kotoran perlu mengedan yang berlebih, sehingga ini juga menjadi pemicu timbulnya hemoroid atau wasir tadi. Kemudian faktor genetik, ya, cuma memang untuk genetik ini sendiri hanya sekitar 10% kalau menurut literatur, jadi hanya sedikit sekali yang berpengaruh karena genetik. Kemudian tidak adanya katup-katup di dalam pembuluh darah di hemoroid. Jadi maksudnya darah-darah yang berada di dalam vena hemoroid itu dia tidak ada katupnya, sehingga sering terbendung ya di daerah situ, sehingga dengan adanya mengedan tadi, kemudian pembuluh darah tidak bisa kembali ke arah aliran balik ke jantung, sehingga menimbulkan pembendungan dan pembengkakan di daerah hemoroid tadi. Kemudian usia lanjut, ya. Usia lanjut ini pengaruhnya pada kekuatan dari jaringan ikat penyokong dari hemoroid. Karena kelemahan jaringan ikat dan penyokong tadi, sehingga timbul kelemahan yang fungsi sebagai bantalan tadi yang kita jelaskan di awal itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian obesitas, kemudian duduk lama. Nah, ini kaitannya tadi juga karena sering kelamaan duduk, ya kan, kurang aktivitas, sehingga memicu untuk timbulnya hemoroid wasir. Batuk kronik, kalau batuk kronik ini lebih ke peningkatan tekanan intraabdominal. Jadi karena sering batuk itu sama seperti mengedan, sehingga berakibat timbulnya wasir tadi. Kemudian gangguan fungsi dasar panggul, ya. Kemudian selama kehamilan itu tekanan dari janin atau fetus di dalam abdomen itu akan menyebabkan pembuluh hemoroid itu membesar, termasuk juga faktor hormonalnya. Kemudian selama proses melahirkan juga menyebabkan peningkatan tekanan di intraabdomen, sehingga sering pada wanita hamil
ataupun yang pasca melahirkan dijumpai keluhan muncul wasir. Namun biasanya pada pasien-pasien seperti ini tidak perlu tindakan sampai operasi. Biasanya dengan pengobatan dia akan kembali pulih seperti sedia kala. Berikutnya adalah bagaimana untuk penanganan dari kasus wasir atau ambeien ini. Secara umum, untuk manajemen penanganannya dibagi menjadi dua, yakni secara konservatif dan secara operatif. Untuk penanganan secara konservatif, yakni pada dasarnya paling penting itu adalah untuk perubahan pola hidup, ya. Bagaimana mengatur pola hidup yang di dalamnya adalah pengaturan diet atau nutrisi. Kemudian yang kedua adalah untuk bagaimana aktivitasnya atau olahraga. Kemudian penggunaan obat-obatan. Ya, penggunaan obat-obatan. Jadi di sini semuanya tanpa penggunaan operasi. Yang pertama untuk first line. Jadi kita diet dan pengaturan pola hidup. Suplemen serat, ya. Jadi serat itu penting sekali dalam penanganan untuk wasir. Kenapa? Karena dengan konsumsi serat dia akan meringankan gejala. Yang kedua akan meminimalkan resiko pendarahan hingga hampir 50%. Jadi penggunaan serat ini biasa kita peroleh dari buah-buahan, konsumsi buah-buahan, kemudian konsumsi sayur-sayuran. Dengan banyaknya kadar serat yang kita konsumsi, otomatis kotoran tersebut akan menjadi lebih lunak, sehingga akan semakin mudah untuk dikeluarkan dan tidak membebani kerja dari hemoroid. Sehingga biasanya timbul keluhan tadi seperti BAB yang disertai darah, nyeri. Dengan feses yang dilunakkan dengan serat, otomatis akan meringankan gejala, sehingga hemoroidnya ini tidak akan bertambah parah. Kemudian menambah cairan oral, jadi maksudnya menggunakan asupan cairan yang cukup, ya. Berikutnya adalah olahraga yang rutin. Kemudian menghindari obat-obat yang menimbulkan konstipasi, ya. Konstipasi ini sulit untuk buang air besar. Dan berikutnya drug terapi, itu pemakaian obat-obatan yang tujuannya adalah untuk mengobati dari hemoroidnya tadi, wasirnya. Biasanya kita sering gunakan, pertama ada preparat krim dan suppositoria atau yang dimasukkan lewat dubur langsung. Biasanya obat tersebut mengandung kombinasi steroid, anestetik atau analgetik yang anti nyeri, kemudian antiseptik dan barrier cream, ya. Tujuannya adalah untuk meringankan sementara dari gejala akut. Kemudian ada phenotoxic therapy. Ini berupa kandungan oral flavonoid medication yang dapat mengendalikan pendarahan akut dan punya efek antiinflamasi. Nah, sering yang ditanyakan adalah pada grade berapa sih yang cocok untuk dilakukan manajemen konservatif? Biasanya pada hemoroid yang tingkat 1 sampai tingkat 2. Jadi benjolannya masih berada di dalam, keluhannya biasanya ringan, hanya pendarahan sedikit, kemudian nyerinya yang sedikit. Nah, biasa kita dengan melakukan manajemen konservatif, pasien itu akan pulih, walaupun mungkin masih ada gejala sisanya. Namun untuk beberapa kasus yang sudah ditangani dengan konservatif tapi tidak ada perubahan, ataupun pasien-pasien dengan hemoroid tingkatannya sudah 3, tingkat 4, biasanya dengan konservatif itu dia sudah tidak akan mempan, sehingga perlu penanganan yang jenis kedua, yaitu intervensi bedah. Nah, di sini tindakan bedah perlu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengambil dari jaringan hemoroid tadi. Tindakan tersebut dikenal dengan nama excisional hemoroidectomy, ya. Secara umum ada 2 teknik, yaitu teknik open dan teknik close, ya. Untuk yang open biasanya dikenal teknik Milligan Morgan, sedangkan yang close adalah teknik Ferguson. Ini adalah penama dari berdasarkan penemunya, ya. Dimana jaringan hemoroid tadi itu dilakukan eksisi artinya pemotongan, ya.
pemotongan yang melibatkan pada bagian internal dan eksternal hemoroid. Namun dengan pemotong ini tetap memperhatikan dari struktur jaringan yang ada di daerah anal atau rektum. Itu yang perlu diperhatikan adalah anal sphincter kompleks dan menghindari terjadinya anal stenosis. Kenapa? Karena sphincter itu berfungsi untuk otot untuk dia melakukan kontraksi untuk BAB. Kalau itu sampai terlibat pada saat pemotongan, tentu akan timbul komplikasi. Jadi tindakan ini tentunya secara prosedural ya, untuk mengambil hanya pada terbatas jaringan hemoroidnya. Namun untuk yang berikutnya kita perhatikan sudah banyak teknik yang terbaru, termasuk menggunakan peralatan yang mengandalkan daya bipolar ataupun ultrasound ya, ultrasonic scalpel. Jadi pemanfaatan teknologi yang dimana kita menggunakan teknik operasi yang sama seperti di awal tadi, menggunakan teknik Ferguson ataupun Milligan-Morgan, namun dengan menggunakan peralatan yang canggih. Di sini contohnya melibatkan koagulator ligasur. Jadi dengan menggunakan teknologi terbarukan ini, itu penyembuhan dan proses penyembuhan dan penutupan jaringan dan cakupan termal yang minimal, dia akan mempercepat penyembuhan luka, juga mengurangi nyeri pasca operasi. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, nah ini adalah tindakan intervensi bedah yang paling modern ya, yang banyak disukai dan sering digunakan pada saat ini, yaitu menggunakan stapler hemoroidektomi. Nah, kelebihan menggunakan stapler hemoroidektomi ini adalah untuk mengurangi nyeri pasca operasi. Kenapa? Karena pada prinsipnya untuk stapler hemoroidektomi ini benjolan hemoroid ini dikembalikan ke posisinya semula sehingga memperbaiki bantalan dari hemoroid ini. Nah, jadi tanpa kita melakukan operasi menyayat ataupun melakukan tindakan yang menimbulkan luka pada daerah sekitar anus. Nah, ini adalah teknologi yang terbarukan. Jadi kita lihat di sini, ini contoh penggunaan alat stapler. Dia akan mengambil jaringan hemoroidnya, kemudian menaikkan, memperbaiki struktur dari bantalan hemoroid sehingga selesai atau keluaran hasilnya itu berupa benjolan hemoroid yang diambil dan bantalannya terbaiki strukturnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai kupas tuntas wasir atau hemoroid atau ambeien. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, monggo silakan, nanti akan segera saya jawab dan saya respon. Terima kasih.